Mari naikkan syukur-Mu. Dia mati dan bangkit bagi kita semua. Ya haleluya. Jesus, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, God. Hallelujah. Kemuliaan bagimu, Tuhan. Segala pujian bagimu. Kau Bapa yang baik. Kau Allah yang setia. Yes, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk datang beribadah mencari wajah-Mu Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan. Setiap kami pagi hari ini yang datang, mau bersepakat Tuhan, bahwa firman-Mu yang akan kami dengar akan menjadi kekuatan bagi hidup kami, dan kami mau mempraktekannya dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami tahu tidak ada firman yang sia-sia dari pemberitaan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan firman-Mu itu akan memerdekakan setiap kami. Yang lemah akan dikuatkan, yang berbeban berat akan diberi kelegaan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berputus asa dan tidak berpengharapan Tuhan teguhkan dan kuatkan iman setiap kami kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom. Haleluya. Diizinkan membuka masker Ibu? Oke, boleh ya, saya buka ya. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Kalau saya boleh diizinkan untuk menyampaikan firman Tuhan, kita semua ada di dalam kasih setia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang bersuka cita boleh angkat tangannya. Haleluya. Mari katakan kepada kiri kanannya, kamu bersuka cita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya kasih pantun rohani ya. Saya suka bikin pantun rohani sendiri. Minum susu sambil makan donat. Duduk santai dengar berita. Senyum itu membawa berkat. Bibir manyun hilang sukacita. Haleluya. Saudara, kita bersuka cita pada pagi hari ini bukan karena tanggal muda ya. Atau sudah mulai memasuki pertengahan bulan. Tapi kita bersuka cita karena ada Kristus di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Ibu Gembala. Pagi hari ini saya boleh melayani ibadah raya pertama. Perkenalkan, nama saya Pendeta Muda Yuri Gardian. Saya bukan dari Rusia, kalau dari Rusia namanya Yuri Gagarin. Saya bukan dari Jepang karena nama Yuri itu female, perempuan. Tapi saya asalnya dari RRC, Republik Rakyat Cirebon. Ya. Saya asli dari Cirebon, papa mama saya ada keturunan dari sana, dari Kabupaten Indramayu, pelosok ya. Jadi oleh anugerah Tuhan, kalau Tuhan boleh panggil saya untuk melayani Tuhan, saya sudah berkeluarga Bapak Ibu Saudara, istri saya perempuan, 1 ya, anak saya 2, yang pertama perempuan, anak saya yang besar sudah kuliah semester 2. Sudah kuliah semester 2 ya.
perempuan, yang kecil laki-laki SMP kelas 8, kelas 2 SMP. Saya tinggal lumayanlah dari sini di Kelapa Gading. Saya bergereja di GBI Shalom Tanjung Priuk, Jakarta Utara, yang digembalakan oleh senior GBI yaitu Bapak Pendeta Yori Tasik, ya, yang ada di Tanjung Priuk. Saya sudah di gereja sana sejak saya masih youth, ya, masih remaja, masih pemuda, sudah melayani di sana. Pekerjaan saya sehari-hari bukan pengusaha, saya adalah seorang pendidik, saya adalah seorang guru agama Kristen, dan puji Tuhan oleh anugerah Tuhan, saya mengajar agama Kristen saat ini di Sekolah Negeri SMA 24 Jakarta Pusat, di seberang Kompas Gramedia, Palmerah, stasiun Palmerah. Saya ada di sana, tapi saya kurang lebih sudah lama menjadi guru honorer, dan puji Tuhan tahun ini ada pengangkatan P3K, dan puji Tuhan oleh anugerah Tuhan, Tuhan sudah menolong, semuanya berjalan dengan baik. Itu saja perkenalannya, nanti kalau mau tahu tanggal lahir saya, nanti kalau di luar ya. Haleluya. Saudara bersuka cita untuk mendengar firman? Boleh saya tahu tangannya yang bersuka cita? Haleluya. Kalau saudara nggak bersuka cita, ya sayang saudara ya, karena berkat Tuhan ada bersama dengan kita. Waktu yang terbatas ini kita akan gunakan dengan baik. Mari kita buka Alkitab kita, Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya rindu kita membaca firman Tuhan ini secara bergantian, supaya kita terlibat dalam pembacaan firman dan kita diberkati lewat firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kebangkitan Yesus setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Silakan Bapak Ibu Saudara. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Haleluya. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan mempraktekannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang kebangkitan Yesus Kristus membawa sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan ini, Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, kita tahu bahwa ini adalah ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara tentang kebangkitan Yesus. Bahkan ketika membaca ayat ini mungkin kita sebagian sudah berkata, oh itu pasti dikhotbahkan pada hari Paskah. Oh itu pasti dikhotbahkan pada saat hari Minggu. Bagaimana memperingati Yesus bangkit.
Bapak Ibu Saudara, ini penting bagi setiap kita. Karena apa? Karena sebagian orang percaya hanya merayakan momen Paskah atau hari kebangkitan Yesus itu sebagai momen keagamaan tiap tahun. Kadang-kadang ada orang Kristen yang berkata, kalau saya nggak ke gereja hari Minggu, apalagi momennya Paskah, nanti jadi gawat dong ya. Nanti gembala nggak melihat saya begitu, ya. Apalagi ya saya jarang-jarang ke gereja lagi. Ya udahlah, setahun minimal 2 kali lah, yaitu Paskah dan Natal ya. Nanti jadi Kristennya namanya napas, ya. Pas Natal dan pas Paskah saja hadirnya Bapak Ibu Saudara. Nah saudara yang kasih Tuhan, Paskah itu bukan momen keagamaan. Paskah itu bukan ritual agamawi. Paskah itu bukan aktivitas rohani. Tidak salah saudara datang beribadah pagi hari ini. Tidak salah saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tadi worship leader, para pemain musik luar biasa, semangat sekali. Saya katakan ini sangat exciting. Dan sangat membuat kita bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Tidak salah kita hadir di gereja beribadah dan menerima berkat Tuhan, tidak salah. Tetapi tahukah saudara bahwa peristiwa Paskah didahului dengan berbagai peristiwa sebelumnya. Yaitu peristiwa bagaimana ketika Yesus menderita, lalu kita merayakan Jumat Agung dan Yesus disalib. Dan ketika Yesus disalib, Yesus juga bangkit pada hari yang ketiga. Ini bukan ritual keagamaan Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sebuah peristiwa yang besar bagi orang percaya. Sebuah peristiwa yang membawa sukacita besar bagi setiap kita. Amin. Kita bersuka cita bukan karena banyak uang. Kita bersuka cita bukan karena naik jabatan. Kita bersuka cita bukan karena punya istri yang cantik atau anak-anak yang baik. Tetapi terlebih daripada itu, kita bersuka cita. Kenapa? Karena peristiwa kebangkitan Kristus, di mana Kristus mau mati dan mau bangkit bagi setiap kita, itu membawa sukacita besar. Karena kita adalah orang-orang berdosa yang perlu diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita pelajari firman Tuhan ini. Paling tidak ada 3 hal. Mengapa kebangkitan Kristus membawa sukacita besar bagi kita. Kita lihat ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Ini kata malaikat ya. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ayat 7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Bapak Ibu Saudara, mengapa kebangkitan Kristus itu membawa sukacita bagi kita orang percaya? Bagi murid-murid pada waktu itu, walaupun mereka kaget pertama kali melihat kubur Yesus kosong, Bapak Ibu Saudara. Awalnya para perempuan yang ingin merempah-rempahi mayat Yesus itu kaget. Kenapa? Kuburnya kosong. Ya, seperti tradisi pada waktu itu, ketika Yesus mati lalu dikubur, maka murid-muridnya datang pagi-pagi ingin merempah-rempahi. Bapak Ibu Saudara, ternyata mereka berjumpa dengan malaikat. Dan malaikat itu berkata, don't worry, jangan takut. Bapak Ibu Saudara, sukacita besar itu karena kebangkitan Kristus. Mengapa? Yang pertama, karena Kristus itu Tuhan yang selalu menepati janjinya. Amin. Lihat ayat 6 Bapak Ibu Saudara. Dia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Siapa yang mengatakan itu Bapak Ibu Saudara? Malaikat pada waktu itu. Tapi Yesus pernah mengatakan bahwa pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Benar? Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya Kristus adalah Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya. Amin. Saudara dan saya bersyukur dan berbahagia, sekaligus beruntung karena kita punya Tuhan yang tidak pernah obral janji. Kita punya Tuhan yang selalu tepati janji-janjinya. Amin. Kristus bangkit itu adalah fakta yang benar Bapak Ibu Saudara. Itu bukan sebuah rekayasa. Ada banyak sumber yang mengatakan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Murid-muridnya menyaksikan ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka. Maka mereka tahu bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Dan kebangkitannya itu benar-benar nyata Bapak Ibu Saudara, bukan untuk cari sensasi. Yesus bangkit itu nyata seperti apa yang dikatakannya.
maka Kristus tidak pernah berdusta akan janjinya, akan kebangkitannya. Dan kita bersyukur hari ini kita boleh menikmati kebangkitan Kristus. Kita mengalami sukacita yang besar. Karena apa? Karena Dia Allah yang menepati janjinya. Amin. Saudara, saya pernah tanya sama anak-anak murid di sekolah tempat saya mengajar. Saya katakan, "Nak, apakah orang tuamu suka lupa kepada janjinya?" Gitu ya. Seringkali anak-anak sekolah itu kan dijanji nama orang tuanya ya. "Nah, nanti kalau kamu naik sekolah, naik kelas, kamu akan papa ajak ke Bali." Wah, gitu kan. "Nanti kalau kamu naik kelas, kalau kamu nilainya bagus, kamu dapat peringkat, kamu papa kasih nginep di hotel berbintang misalnya dan lain sebagainya." Tapi ketika sudah berjanji, seringkali orang tua karena kesibukannya, lalu mereka berkata, "Ya Pak, namanya juga orang tua Pak, kadang dia berjanji, kadang dia juga yang mengingkari." Bapak Ibu Saudara, ini keluhan anak-anak kita loh. Ya, makanya kita harus belajar untuk tidak mudah berjanji. Karena janji itu harus ditepati. Yesus tuh berjanji dan dia tepati janjinya Bapak Ibu Saudara. Dia tidak lupa bangkit karena dia tahu melalui kebangkitannya ada kehidupan yang luar biasa yang bisa mengubahkan banyak orang. Ada pengharapan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus itu benar-benar nyata bagi setiap kita. Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kalau kita punya sahabat, punya teman yang sering ingkar janji, Yesus tidak seperti itu. Amin. Siapa di sini suami yang suka ingkar janji sama istrinya? Ada? Ada? "Ma, nanti kalau ini ya, kalau papa naik jabatan, mama, wah pokoknya boleh belanja deh. Ya, semau-maunya begitu ya." Tapi lupa pada janjinya ya, bahwa apa yang sudah dikatakannya seringkali tidak dilakukan. Bapak Ibu Saudara, Yesus bukan Allah yang demikian. Dia berjanji ketika dia mati, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ternyata dia melakukannya. Amin. Dia melakukannya Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur punya Allah yang menepati janji. Anak-anak muda, kalau ada kekasihmu yang sering ingkar janji, memang dia bukan Tuhan. Ya, seringkali ketika janji tidak ditepati, yang muncul adalah apa Bapak Ibu Saudara? Kekecewaan, benar gak? Kekecewaan. Kekecewaan. "Saya kecewa Pak, saya kecewa Pak, saya sakit hati sama suami saya." Kenapa? Karena dia pergi, tapi lupa pulang Pak. Gitu ya. "Saya kesal sama suami saya Pak, bertahun-tahun saya udah ngurus anak-anak kami ada 4 lagi banyak. Kalau cuma 1 gak apa-apa. Tapi dia lupa pulang ke rumah Pak. Jangan-jangan dia pengagum Bang Toyib." Gitu ya. Karena apa? Bang Toyib gak pulang-pulang gitu ya. Bapak Ibu Saudara, dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kalau engkau punya Tuhan yang menepati janjinya, firman Tuhan ini adalah janji-janji Allah bagi setiap kita. Maka kita harus pegang teguh firman Tuhan. Amin. Saudara harus baca firman Tuhan. Karena Alkitab adalah janji-janji Allah, perintah Allah, hukum-hukum Allah. Maka kita tahu bahwa Yesus juga tidak pernah ingkar janji. Malaikat berkata, "Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya." Lalu malaikat mengajak perempuan-perempuan itu untuk melihat tempat Yesus berbaring. Dan memang Yesus tidak ada di sana. Amin. Yesus sudah bangkit. Dia Allah yang menepati janjinya. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Bersyukurlah kita sebagai orang percaya memiliki Allah yang menepati janjinya. Tidak pernah berdusta sebab dia Allah yang setia kepada janji-janjinya. Yang kedua, mari kita lihat Matius 28 ayat yang ke-6. Nanti kita akan sambung dengan 1 Korintus. Di sana dikatakan ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Bapak Ibu Saudara, ayat ini juga mengandung makna yang lain. Mengapa kebangkitan Kristus itu membawa sukacita bagi orang percaya? Karena kebangkitan Kristus itu membuat iman kita tidak sia-sia. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-14. 1 Korintus pasalnya yang ke-15.
ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Korintus, Rasul Paulus mengatakan bahwa Kristus bangkit, maka tidak sia-sia iman kepercayaan kita. Bapak Ibu Saudara, mengapa kebangkitan Kristus itu membawa sukacita bagi kita? Yang kedua, karena kebangkitan Kristus membuat iman kita jadi tidak sia-sia. Amin. Saya mau tanya di sini, siapa di antara kita yang sudah percaya Yesus lebih dari 20 tahun? Ada? Boleh angkat tangannya? Jangan malu-malu saudara, angkat tangannya, haleluya. Yang lebih dari 10 tahun? Maksudnya 10 sampai 20 gitu, ada? Yang baru percaya Yesus beberapa tahun, ada? Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, apa yang membuat kita percaya kepada Kristus? Bukan karena kita lahir sebagai orang Kristen, benar nggak? Ya, kita percaya Yesus karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah juru selamat pribadi kita. Kalau kita percaya kepada Yesus, tapi ujungnya sia-sia, saya mau katakan, buat apa kita ikut Yesus? Amin. Kalau ujungnya sia-sia, buat apa kita percaya kepada Yesus? Jika Kristus tidak bangkit, Alkitab katakan, maka tidak ada dasar bagi kita orang percaya untuk berharap, untuk percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Gak ada dasar Bapak Ibu Saudara. Dasarnya apa? Orang Yesusnya mati, Yesus gak bangkit, Dia tidak menjadi Tuhan, Dia tidak menjadi juru selamat manusia, karena Dia mati tapi lupa bangkit. Tapi kita bersyukur Yesus mati, tetapi Dia bangkit pada hari yang ketiga. Yesus bangkit tidak seperti pemimpin-pemimpin agama yang lain, yang berkata, ikutlah teladan aku, tetapi Dia mati dan tidak bangkit sampai hari ini. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita punya jaminan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan ini. Dan kebangkitan Kristus itu menjadi titik puncak keselamatan bagi orang percaya. Dan menjadi jaminan kebangkitan setiap kita. Amin. Suatu hari kita mati dan kita akan dibangkitkan pada hari kebangkitan itu. Saudara percaya? Amin. Saudara percaya suatu hari Tuhan akan bangkitkan saudara setelah saudara mati? Oh, masih ragu-ragu saudara. Saya pernah bertanya begini sama anak murid saya. Siapa di sini yang percaya bahwa ketika nanti kamu dipanggil pulang oleh Tuhan akan masuk ke dalam sorga? Tidak ada yang mengangkat tangan saudara. Saya agak syok juga. Saya jadi guru agama kok anak murid saya nggak pada percaya Tuhan gitu kan. Oh, saya coba ulang lagi. Siapa anak-anak di sini yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Angkat tangan semua. Siapa di sini yang sudah percaya Tuhan dan yakin bahwa ketika nanti engkau meninggal, mati, Tuhan akan menyelamatkan engkau dan engkau akan dibawa ke sorga bersama dengan Tuhan. Lalu mulai malu-malu, ada yang angkat tangan, ada yang tidak. Terus saya tanya yang tidak angkat tangan, kenapa kamu tidak angkat tangan? Saya tidak angkat tangan, dosa saya banyak Pak. Dosanya banyak katanya. Saya sering nyontek Pak di kelas. Oke, saya sering bohongin mama Pak. Oke, saya sering ngelawan mama. Kalau mama baru ngomong satu kata, saya udah 10 kata Pak. Mama ngomong satu kalimat, saya ngomong 100 kalimat Pak. Saya adalah anak yang tidak hormat sama orang tua. Bapak Ibu Saudara, ternyata masih banyak orang yang percaya Yesus, tapi dia tidak yakin suatu hari dia akan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita semua harus yakin bahwa kita akan berjumpa dengan Kristus. Karena Kristus akan membangkitkan kita bersama-sama. Berjumpa dengan Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara, kebangkitannya membawa sukacita karena iman kita nggak sia-sia. Kita percaya Yesus walaupun hari ini tidak melihat secara kasat mata Yesus seperti apa. Tetapi kita percaya di kemudian hari, di hari kekekalan, kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dan iman kita tidak sia-sia. Amin. Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-19.
Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari semua manusia. Jikalau dalam hidup ini saja kita percayanya Yesus, pada saat kita hidup ini saja, maka Alkitab berkata apa? Kita adalah orang yang paling malang. Ini orang yang paling malang, bukan kota Malang ya. Orang yang paling menderita, orang yang paling mengalami peristiwa yang menyedihkan dari manusia, dari segala manusia Bapak Ibu. Artinya apa? Dalam dunia ini, dalam hidup ini, dalam hidup yang kita jalani ini, kita tetap percaya Yesus. Tetapi di kemudian hari ketika kita meninggal, ketika hidup kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, ketika kita meninggal, kita percaya bahwa kita akan bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Amin. Saudara, ini iman. Jangan ada orang Kristen yang berkata, aduh saya nggak tahu masuk surga apa enggak ya. Saya nggak percaya kalau saya bisa masuk surga. Saudara, jangan katakan demikian. Mengapa? Karena Kristus mati dan bangkit buat saudara dan saya. Amin. Imanmu tidak sia-sia. Iman saya tidak sia-sia. Kenapa saya melayani Tuhan? Karena saya tahu Allah yang saya sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah untuk meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan telah menyediakan semuanya bagi setiap kita. Bahkan nyawanya sendiri Dia berikan bagi setiap kita. Amin. Kita adalah orang-orang yang memiliki iman yang hidup dan iman kita tidak sia-sia. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ini yang terakhir. Kalau udah ngomong yang ketiga, dengan kata terakhir, biasanya jemaat bersuka cita. Karena sebentar lagi katanya mau pulang, atau mau ke WTC, ya nanti mau makan apa ya, gitu ya. Atau di sini ada makanan apa yang dekat-dekat sini ya, pokoknya udah mau pulang nih. Wah, Pak Pendeta ini khotbahnya cepet nih, bagus juga nih, gitu ya kan. Ada yang mau pergi dan lain sebagainya. Saya tahu perasaan saudara ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga mengapa kita harus bersuka cita akan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus membawa sukacita bagi orang percaya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 19 tadi saya ulangi sekali lagi. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, karena kebangkitan Kristus memberikan hari depan atau hari esok yang penuh dengan harapan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat Yohanes pasal 21. Coba kita bandingkan ya. Yohanes pasal 21 ini ayat-ayat yang bisa menjadi panduan bagi setiap kita. Yohanes pasal 21 bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yohanes 21 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di danau, ya di pantai danau Tiberias ya. Ayat 5, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu, siapa murid yang dikasih Yesus? Yohanes berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Bapak Ibu Saudara, ternyata apa yang dilakukan Yesus ketika menampakkan diri kepada murid-muridnya waktu dia sudah bangkit. Ternyata Yesus tahu kebutuhan murid-muridnya. Pada saat itu mereka yang tadinya jadi nelayan, mereka itu waktu ikut Yesus kan sudah tidak jadi nelayan. Tetapi ketika Yesus disalib, maka mereka mulai kembali lagi jadi nelayan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kembali kepada pekerjaannya yang lama. Yesus simpel bertanya, ada lauk pauk enggak buat kamu makan? Artinya apa? Kebutuhan hari ini Yesus tahu. Amin. Enggak ada katanya. Coba tebarin jala. Begitu ditebarkan jala, loh. Wah, dapat ikannya banyak sekali. Bapak Ibu Saudara. Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan murid-murid pada waktu itu.
Ketika Yesus sudah disalib dan Yesus sudah mati lalu bangkit. Yesus tahu kegalauan hati murid-muridnya. Yesus tahu kebutuhan mereka dan Yesus memberikan yang terbaik bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, bukankah dalam hidup ini, hidup yang kita jalani ini adalah hidup karena anugerah Tuhan, amin. Saudara bisa sehat itu karena anugerah Tuhan. Saudara bisa kuat lewat pandemi ini yang sudah hampir 3 tahun ini kan ya. Saudara masih bisa tetap eksis. Saya yakin di antara saudara ada yang pernah kena COVID. Benar nggak? Benar ya? Saudara, bukankah waktu kita kena COVID lalu kita bisa lolos dari paut? Bukankah itu semua karena harapan kita tujukan kepada Tuhan? Amin. Saya sendiri pun pernah kena Bapak Ibu Saudara. Ya, tahun lalu saya kenanya. Tapi waktu virus Delta malah saya puji Tuhan nggak kena. Ya, lalu saya bangga gitu nggak kena, bukan. Tapi saya mengucap syukur sama Tuhan. Orang tua saya, papa mama, kena dua-duanya. Adik saya kena 1. Istri dan anak saya kena tahun lalu. Saya juga kena. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melewati masa-masa yang sukar itu, hari ini itu tandanya bahwa Tuhan selalu pelihara hidup kita. Amin. Orang tua saya, papa saya waktu kena COVID umur 73. Diabetesnya 495. Diabetesnya 495. Begitu masuk rumah sakit PCR. Rumah sakit gak percaya, kita nggak ini ya kan pada waktu itu periksa lagi 2 kali PCR. Positif COVID. Harus dirawat, pada saat itu ada BPJS. Tapi BPJS penuh semua tahun 2021 Januari. Full kena virus Delta, awal Delta. Penuh, nggak bisa pakai BPJS. Saya bilang, aduh bagaimana ya Tuhan. Udah kita cari rumah sakit swasta aja. Dekat Kelapa Gading ada rumah sakit Gading Pluit. Masuk ke sana. Nyampe sana juga penuh. Gimana? Mau bawa pulang lagi. Nanti yang lain kena kan gitu kan. Gimana? Saya berdoa Tuhan tolong. Engkau memberikan masa depan yang baik Tuhan. Kami percaya ada harapan di dalam Tuhan. Tiba-tiba ada lewat seorang yang ternyata kita kenal di rumah sakit tersebut dan dia adalah bagian marketing dari rumah sakit tersebut. Loh ditanya, loh kamu bukan anaknya bapak itu ya, disebutkan nama orang tua saya. Iya betul, saya pernah pelayanan waktu itu di sana. Kenapa? Itu papa lagi masuk rumah sakit kena COVID. Oh ya, dapat ruangan enggak? Enggak dapat. Wah dicariin Bapak Ibu Saudara sama bagian marketing rumah sakit ini. Dicariin, puji Tuhan dapat. Tapi waiting list nomor 6. Yang ngantri udah 30. Yang ngantri udah 30, maksimal 30. Dan kita dapat pada waktu itu nomor 6. Waduh bagaimana ini ya? Bagaimana ini berdoa. Tuhan tolong masuk ruangan. Begitu masuk ruangan yang ada ICU. Saya bilang kata dokter kalau di ICU harus pakai inkubator ya. Apa itu yang untuk nafas itu. Karena, Iya, saya lupa namanya ya. Karena saturasi oksigen papa saya tuh turun sekali. Ya dari 190, 80 bahkan sampai 68. Paru-parunya kena flek. Ngeri banget. Kata dokter nggak bisa Pak di ICU. Harus pindah. Di ICU itu harus pakai alat ini. Saya bilang saya nggak mau pakai alat itu dok. Iya kalau pakai alat itu kemungkinannya hanya 2. Alat itu dilepas kalau dia sudah sehat atau dilepas kalau dia sudah meninggal. Nah lu dokter nggak mau tahu ya, kayak begitu ya. Terus setiap hari berapa dok? Setiap hari 15 juta paling sedikit. Waduh, saya berdoa lagi Bapak Ibu. Berdoa lagi Tuhan supaya ada tempat rawat inap biasa. Puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Ada harapan di dalam Tuhan. Sampai papa saya dipulihkan. Saudara tahu berapa hari di rumah sakit? 25 hari. 3 minggu lebih. Orang bilang kalau papa itu bisa sehat sampai hari ini. Itu mah mukjizat. Gak bisa jalan Bapak Ibu. Dari rumah sakit gak bisa jalan. Kecil otot-ototnya. Kita gotong ke rumah. Tapi kalau bisa sembuh hari ini, masih bisa melayani Tuhan umur 75 tahun. Itu adalah anugerah Tuhan. Masa depan kita indah di dalam Tuhan. Amin. Bukan hanya hari ini saja. Tapi Tuhan juga memberikan hari depan yang penuh dengan
bahagia. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus membawa sukacita karena memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Jangan takut menghadapi hidup ini karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Saya tutup dengan pantun rohani saya untuk Paskah. Duduk santai dan berpikir menulis naskah sambil minum kopi di pantai Kuta. Saya mengucapkan selamat Paskah, kebangkitannya membawa sukacita bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, haleluya. Ada hari esok, Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudara percaya bahwa Dia hidup. Amin. Dia menyediakan hari esok yang terbaik. Engkau yang percaya bahwa Dia menyediakan hari esok, angkat tanganmu, katakan, Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang hidup. Kebangkitanmu membawa sukacita karena Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kebangkitanmu membawa sukacita bagi kami, ya Tuhan. Karena Engkau membuat iman kami tidak sia-sia. Kebangkitanmu membawa sukacita karena ada hari esok yang penuh dengan harapan. Bapa, Engkau memberkati umat-Mu, memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah mereka meresponi kebangkitan Kristus dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Kristus telah memerdekakan hidup mereka. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.